Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Eka Putriani, yang kedua Neta Yuniar, yang ketiga Ilma Amelia, dan yang terakhir Rafa Sulistiani. Di sini kami akan membahas tentang laporan keuangan bank dengan sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan, yang kedua komponen laporan keuangan, dan yang terakhir ada keterbatasan laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putriani, NPM 1951020306, kelas B Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran. Karena itu, laporan keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Tujuan laporan keuangan itu sendiri adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu bank atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam praktiknya, pembuatan laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, di samping pihak manajemen dan pemilik perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank akan memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh bank. Pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberian pinjaman, pemasok, kreditur, nasabah, otoritas pengawas, Bank Indonesia, lembaga peminjam simpanan, pemerintah, dan masyarakat. Sejumlah pemakai laporan ini menggunakannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu komponen laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu perusahaan pada saat atau tanggal tertentu. Neraca terdiri dari 3 unsur, ada aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi. Isi laporan posisi keuangan yang pertama ada aktiva atau aset. Aktiva adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh bank pada tanggal tertentu. Aktiva bank disusun tanpa memisahkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Penyusunan aktiva didasarkan pada urutan likuiditas aktiva tersebut, yaitu dimulai dari aktiva yang paling liquid sampai dengan aktiva yang paling tidak liquid. Adapun yang termasuk pos-pos aset adalah kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, kredit yang diberikan, dan lain-lain. Yang kedua ada kewajiban atau liability. Kewajiban adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada bank lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Kewajiban bank disusun tidak dipisahkan antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Adapun pos-pos yang termasuk dalam kewajiban adalah kewajiban segera lainnya, kewajiban pada bank lain, utang pajak, kewajiban diterima, pinjaman subordinasi, dan beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga ada ekuitas atau equity. Ekuitas merupakan hak milik para pemilik aset bank yang diukur atau ditentukan besarnya dengan menghitung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas bank berasal dari modal dasar, penjualan saham, selisih harga saham dengan nominal saham, cadangan-cadangan, dan hasil pemupukan laba. Komponen yang kedua adalah laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari bank dalam periode pelaporan.
Untuk mengetahui laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode, kita dapat menghitungnya dengan cara mengurangkan beban yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode dan pendapatan yang diperoleh dari periode yang sama. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan, lebih atau laba adalah penghasilan atau pendapatan dan beban. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas bank yang diterima tunai maupun non-tunai. Pendapatan bank terdiri dari pendapatan operasional yang berasal dari hasil operasional bank dan pendapatan non operasional yang berasal dari bukan dari aktivitas utama bank. Adapun pos-pos yang termasuk dalam pendapatan adalah pendapatan usaha utama, pendapatan imbalan jasa, pendapatan investasi, pendapatan usaha, dan pendapatan sewa. Yang kedua, beban. Beban adalah pengorbanan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas bank dan menghasilkan laba. Beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan adanya penurunan aktiva tetap yang digunakan perusahaan, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan misalnya pembayaran gaji, dan adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva. Adapun pos-pos yang termasuk dalam beban adalah beban bunga, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan aktiva tetap, beban asuransi, beban pajak, beban kerugian piutang, beban perlengkapan, dan beban non-usaha. Komponen yang ketiga adalah laporan komitmen dan kontingensi. Laporan komitmen dan kontingensi merupakan laporan yang terpisah dari neraca dan laporan laba rugi, yang mana pada saat yang akan datang akan dapat mempengaruhi neraca atau laba rugi bank. Komitmen dan kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan disepakati dengan nasabah terpenuhi. Penyajian komitmen dan kontingensi disajikan tersendiri tanpa pos lama. Yang pertama, komitmen. Komitmen bank adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati belum terpenuhi. Komitmen ini dapat bersifat tagihan maupun kewajiban bagi bank. Komitmen tagihan adalah komitmen yang diterima oleh bank dari pihak lain. Sedangkan komitmen kewajiban adalah komitmen yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau pihak lain. Yang kedua, kontingensi. Kontingensi merupakan suatu keadaan yang masih diliput ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh bank yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Kontingensi ini dapat bersifat tagihan ataupun kewajiban bagi bank. Sekian penjelasan dari saya. Komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh Neta Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neta Yuniar, NPM 1951020161, kelas B semester 6 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ilma, yaitu yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan bank selama periode pelaporan. Tujuan dari penyusunan laporan ekuitas ini adalah untuk mengetahui ekuitas terakhir periode tertentu yang merupakan klaim pemilik atas penyertaan modal dalam perusahaan. Pergerakan dalam ekuitas pemilik berasal dari komponen-komponen berikut. Yang A yaitu laba atau rugi bersih selama periode yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang B yaitu modal saham dikeluarkan atau dibayar kembali selama periode berjalan. Yang C yaitu pembayaran dividen. Yang D yaitu keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang kelima yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan aktivitas keuangan yang terkait dengan transaksi tunai. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode secara langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklarifikasikan ke dalam yang pertama aktivitas operasional,
yaitu merupakan arus kas dari aktivitas utama bisnis. Yang B yaitu aktivitas investasi, merupakan arus kas dari pembelian dan penjualan selain inventaris. Contohnya yaitu penjualan yaitu pembelian pabrik. Yang C yaitu aktivitas pendanaan, merupakan arus kas yang dihasilkan atau dihabiskan untuk meningkatkan dan membayar kembali modal saham dan utang bersama dengan membayar bunga dan dividen. Yang keenam yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum bank, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya, sehingga pembaca dapat memahami semua isi laporan keuangan yang disajikan oleh bank. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan mengenai yang pertama yaitu informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua yaitu informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang C yaitu informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Sulistiani, NPM 1951020242. Di sini saya akan membaca materi bagian C, yaitu keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen mempunyai tujuan untuk memberikan informasi dari posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak berkepentingan, terutama manajemen bank, tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan. Keterbatasan dapat terjadi saat menyusun laporan keuangan atau timbul karena sifat laporan keuangan yang berupa 1. Bersifat historis, yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau. 2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya, informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja. 3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran. 4. Hanya melaporkan informasi yang material. 5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil. 6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya atau formalitas. 7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank. 8. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakaian laporan. Diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 10. Laporan keuangan yang dibuat secara periode pada dasarnya merupakan interim report atau laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan yang final. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.